Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pertemuan ke-6 mata kuliah proses produksi dan rekayasa manufaktur ya, di mana pembahasan kita mengenai proses pengecoran ya. Nah, pada proses pengecoran ini terdapat terbagi dua. Yang pertama proses penuangan dan kedua proses pencetakan. Proses penuangan adalah proses pembuatan benda kerja dari logam tanpa adanya penekanan sewaktu logam cair mengisi cetakan ya. Sedangkan proses pencetakan adalah proses pembuatan benda kerja dari logam cair disertai dengan tekanan sewaktu logam cair tersebut mengisi rongga cetakan ya. Nah, pada proses pengecoran harus diperhatikan beberapa kondisi ya, di mana pengecorannya dapat kita bagi menjadi: pertama, pengecoran dengan cetakan pasir; kedua, pengecoran dengan cetakan permanen; tiga, pengecoran sentrifugal; keempat, pengecoran cetak tekan; kelima, pengecoran dengan cetakan plaster; keenam, pengecoran dengan pola hilang ya, di mana dari setiap jenis pengecoran itu akan menghasilkan produk dengan sifat-sifat yang berbeda ya, baik dari sisi kualitas, kuantitas maupun ukuran ya. Nah, pada pembahasan kita ini kita membahas satu ya, proses pengecoran dengan cetakan pasir ya, di mana proses ini merupakan proses yang tertua dalam proses pembuatan dari bahan logam ya. Nah, proses ini memberikan fleksibilitas dan kemampuan serta kehandalan yang tinggi ya, di mana proses ini menggunakan pasir sebagai bahan cetakannya. Nah, ini merupakan gambar proses pengecoran yang menggunakan pasir sebagai bahan cetakan dengan menuangkan logam cair dalam rongga cetak ya. Ini dia di gambar ini. Nah, kemudian material yang biasa dibuat dengan cara ini adalah besi tuang, aluminium campuran, bronze ya. Nah, keuntungannya dapat dibuat dalam berbagai ukuran, kemudian dapat dibuat juga dalam berbagai variasi bentuk, dan dapat kita lakukan secara otomatis ya. Nah, dari sisi kerugian ini diperlukan toleransi ukurannya yang lebih besar ya. Kemudian kedua, dapat mempercepat keausan pahat potong. Kelima, adanya ongkos tambahan ya untuk pembuatan pola. Nah, kemudian proses pembuatan cetakan pasir ini ada dua, pembuatan cetakan dengan tangan dan dengan mesin. Untuk cetakannya terdiri dari dua juga, yaitu cetakan atas yang disebut hook dan cetakan bawah yang disebut drag ya. Nah, ini merupakan gambar bagaimana proses cetakan dengan tangan ya. Kelihatan ya, ada proses-prosesnya dari proses pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Ini gambar prosesnya ya. Urutan langkah dari pembuatan cup dan drag ya. Pertama sekali adalah pembuatan cetakan bawahnya ya, di mana dasar cetakan itu terbuat dari kayu, kemudian pola dan rangka cetaknya diletakkan di atas papan kayu, dragnya diisi penuh, dan kemudian dragnya kemudian dibalik ya. Nah, untuk pembuatan cetakan bagian atas ya, itu dengan cara pertama dragnya yang sudah dibalik tadi dipasang setengah pola untuk hooknya.
kemudian pemasangan sistem saluran masuknya, kemudian pekerjaan selanjutnya sama dengan pengerjaan drag ya. Nah, kemudian kita melakukan perbaikan cetakan, mana pengambilan sistem saluran masuk pada cup, kemudian pengambilan pola pada masing-masing cetakan ya. Kemudian bagaimana kita pemasangan kembali hub dan dragnya ya, agar kita tangkupkan kembali ya, sehingga cetakan siap untuk digunakan. Cetakan yang langsung dapat kita pakai, seperti yang di atas tadi ya, itu kita sebut sebagai cetakan pasir basah ya. Sedangkan cetakan kering itu perlu pemanasan sekitar 100 sampai 325 derajat Celcius ya. Nah, untuk pembuatan cetakan dengan mesin ini dapat menjadi lebih efisien dan dapat menjamin hasil cetakan yang baik ya. Di mana biasanya mesin ini kita gunakan untuk memilih berdasarkan ukuran, bentuk, berat, dan jumlah dari produk yang kita inginkan. Beberapa contoh mesin yang digunakan ya, ada mesin guncang, mesin desak, mesin guncang desak, ya. Nah, kemudian pasir cetak ini merupakan suatu campuran antara pasir, bahan pengikat, dan air dalam perbandingan yang tentu, di mana jenis pasir cetaknya ini yang kita gunakan terdapat dua macam. Pertama pasir alam, kedua pasir tiruan, ya. Baik, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan proses pengecoran dengan cetakan pasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.